Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit yang sekarang lagi marak-maraknya yaitu COVID-19. Semoga kita diberi kesehatan dan kelancaran pada UAS kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Minsi selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling ini. Kita dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang bimbingan konseling atau bimbingan karir, yang lebih tepatnya bimbingan karir kelompok 5 kami ini. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Dery Agus Mulyana, NIM A8190032 sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Yang kedua ada Ridwan Perdana Kusuma, NIM 33. Yang ketiga ada Syana Akri Dharma Putra, NIM 34. Keempat ada Alfiansa Wijaya Kusuma, NIM 35. Yang kelima ada Mohanib Soleh, NIM 36. Keenam Muhammad Nur Firdausi, NIM 37. Dan yang terakhir ada Resandi Tanjung, NIM 11. Oke, langsung saja ke materi bimbingan karir yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian bimbingan karir. Bimbingan karir menurut Winkel 2005 halaman 114, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan di lapangan pekerjaan yang dimasuki. Menurut Marsudi 2003 halaman 113, bimbingan karir adalah suatu perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematik, proses, teknik, atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karir. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Nur Firdausi. Kepadanya dipersilakan, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Mas Dery. Saya akan membacakan atau menerangkan B kepada siapakah bimbingan karir diberikan. Saat ini di Indonesia secara umum bimbingan karir diberikan untuk siswa SMP dan SMA saja, karena pada dasarnya di usia SMP dan SMA seorang anak membutuhkan banyak sekali bimbingan yang sekiranya dapat membawa mereka pada masa depan yang lebih baik. Selain itu, anak usia tersebut cenderung sulit untuk diatur, seperti yang pernah saya alami waktu SMP dan SMA, bersifat egois, sehingga segala hal yang diarahkan karena memang pada masa ini adalah masa penentu sikap dan karakter yang nantinya akan melekat hingga masa dewasanya. Bimbingan karir yang dilakukan untuk siswa SMP hanya mengarahkan kepada masuk ke jenjang SMA, yaitu konsentrasi IPA dan IPS ataupun bahasa. Ketika akan memasuki pendidikan jenjang SMA, kalau tidak begitu, bimbingan karir dilakukan untuk membantu siswa dalam menentukan SMA mana yang tepat, yang sesuai keinginan dan nilai prestasi siswa itu sendiri. Sedangkan untuk siswa SMA, bimbingan yang diberikan tidak berbeda jauh dengan bimbingan yang diberikan ketika jenjang SMP.
Bedanya bimbingan karir untuk SMA dan siswa dibantu dalam menentukan keputusannya, apakah dia akan bekerja atau menentukan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Itu pun kadang dilakukan dengan cara yang kurang tepat, seperti hanya memberikan angket yang kurang valid dan reliable tanpa melalui serangkaian tes psikologis. Sudah, Mas Dery? Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Dery atas waktunya. Ya, baik. Terima kasih juga Mas Muhammad Nur Firdausi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Alfiansyah. Silakan Mas Alfiansyah dibacakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Yang saya akan melanjutkan yang C, prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah. 1. Seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Tidak ada pengecualian, baik itu yang kaya maupun yang miskin, dan faktor-faktor lainnya. 2. Setiap siswa harus memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. 3. Siswa hendaknya bantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memahami terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. 4. Siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya. 5. Setiap siswa hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep bagaimana peranan dan keterampilannya guna mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki aplikasi bagi karir masa depannya. 6. Program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dan program bimbingan dan konseling pada khususnya. 7. Program bimbingan karir di sekolah hendaknya berpusat di kelas dengan kondisi oleh pembimbing disertai partisipasi oleh orang tua dan kontribusi masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Mas Alfiansyah, terima kasih sudah menyampaikan materi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Hanif Soleh. Silakan Mas. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah di tujuan bimbingan karir di sekolah. 1. Meningkatkan pemahaman diri siswa. 2. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia kerja. 3. Membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha dalam mempersiapkan diri dari suatu jabatan. 4. Meningkatkan kemahiran berpikir agar mampu mengambil keputusan. 5. Tentang jabatan dan melaksanakan keputusan itu. 6. Mengembangkan nilai-nilai sehubungan dengan gaya hidup yang dicita-citakan, termasuk jabatan. 7. Menopang kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Dery. Terima kasih Mas Hanif Soleh. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Mas Ridwan. Silakan Mas Ridwan dibacakan. Mas Ridwan, apakah masih ada? Belum kelihatan deh. Belum kelihatan? Apakah sudah terlihat? B. Fungsi bimbingan karir di sekolah. 1. Memberikan kemantapan pilihan penjurusan kepada siswa karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkan. 2. Memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap kerja sesuai dengan keinginannya. 3. Membantu kemandirian bagi siswa yang ingin ataupun harus belajar sambil bekerja.
Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator, Mas Dery. Terima kasih Mas Ridwan sudah membacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rey Sandi. Silakan Mas. Terima kasih Mas Dery. Di sini saya akan membacakan ke poin F. Paket-paket bimbingan karir. 1. Paket mengenai nilai-nilai. Paket ini diharapkan siswa dapat mengetahui serta memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan juga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 2. Paket pemahaman lingkungan. Dengan paket ini, siswa diharapkan dapat mengetahui serta memahami keadaan lingkungan. Dengan mengetahui dan memahami lingkungan, siswa akan lebih tepat dalam mengambil keputusan. 3. Paket hambatan dan cara mengatasinya. Paket ini menjadikan siswa dapat mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam mencapai tujuan karir yang diminati. Setelah hambatan-hambatan tersebut teridentifikasi, kemudian dicoba mencari solusi dari permasalahan tersebut. 4. Paket perencanaan masa depan. Melalui paket ini, siswa diharap dapat merencanakan masa depannya atas bahan-bahan yang telah dipahami pada paket-paket sebelumnya. Dalam paket ini mencakup pengelolaan informasi diri, mempertimbangkan alternatif, keputusan dan rencana, serta merencanakan masa depan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator Mas Dery. Baik, terima kasih Mas Rey Sandi. Itu tadi materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 tentang bimbingan karir. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan memaparkan materi dari kelompok kita ini, yaitu kelompok 5, bimbingan karir. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi diri kita sendiri. Kami amin. Saya mewakili teman-teman berterima kasih kepada Bu Minsi atas ilmunya selama di semester ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan Ibu Minsi diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal apapun. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Amin. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.